Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Kali ini kita akan membahas contoh soal dalam hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, contoh yang pertama yaitu gerak pada katrol yang diberikan beban. Di sini ada 2 beban yang digantungkan menggunakan tali pada sebuah katrol, yaitu M1-nya diketahui 5 kg, sedangkan M2-nya diketahui 3 kg. Dihubungkan dengan tali pada katrol bermasa 4 kg. Ini massa katrolnya ya. Saya tuliskan di sini M besar. Bila katrol ikut berputar, konstanta inersia katrol K-nya itu setengah, maka yang disuruh menentukan adalah percepatan yang dialami sistem, yaitu A, kemudian tegangan tali atau T. Coba kita lihat nanti T-nya ada berapa. Nah, di sini ada M1G, maka pada tali yang di sini akan bekerja T1. Nah, kesananya T1, kemudian yang ke sana ada T2, yang ke bawah ada T2 juga. Ini kita uraikan gaya-gayanya dulu. Kemudian R di sini adalah jari-jari katrolnya. Nah, selanjutnya kita tentukan arah gerak dari beban ini. Kita lihat M1-nya 5 kg, M2-nya 3 kg. M1-nya lebih besar daripada M2, sehingga M1-nya nanti arah geraknya ke bawah, arah percepatannya ke bawah, dan M2-nya arah percepatannya ke atas. Nah, kalau sudah, kita tinjau benda satu dulu. Ya. Di sini nanti ada 2 gerakan, yaitu gerakan translasi dan gerakan rotasi. Yang pertama, gerak translasi. Ini kita tinjau benda satu dulu. Benda satu. Pada benda satu, gerak translasinya berlaku hukum Newton, sigma F sama dengan M1 kali A, karena bekerjanya pada benda satu. Ini saya beri garis putus-putus. Nah, sigma F-nya yang searah dengan arah percepatan itu positif, yang berlawanan itu negatif. Sehingga di sini bisa kita tuliskan yang searah dengan A itu adalah M1G, yang berlawanan adalah T1. Sehingga bisa kita tuliskan persamaannya menjadi seperti ini. Kalau kita cari T1-nya, maka M1G min M1A. Ini kita peroleh persamaan 1. Kalau sudah, langkah kedua kita tinjau benda 2. Benda 2-nya ini. Tinjau benda 2. Ini masih gerak translasinya, sehingga sigma F sama dengan M kali A. M-nya di sini adalah M2. Ingat, yang searah dengan A maka yang positif, yang berlawanan negatif. Kita lihat di sini yang searah dengan A, yang ke atas itu adalah T2. Yang berlawanan adalah M2G sama dengan M2A. Kalau kita cari T2-nya, maka M2G ditambah M2A. Ini adalah persamaan 2. Kalau sudah, kita tinjau gerak rotasi katrol. Gerak rotasi. Pada katrol itu sigma tau sama dengan I kali alfa. I-nya adalah sigma tau-nya itu adalah F kali R ya. F-nya apa? Kita tinjau katrolnya di sini. Geraknya kan ke bawah, sehingga yang searah jarum jam adalah T1. T1 dikurangi di sini, yang ke kiri adalah ada T2. Ini adalah F-nya ya, sebagai pengganti F-nya. Sigma F-nya kali R.
atau jari-jari katrol. Kemudian I-nya bisa kita ganti dengan setengah dari massa katrol kali R kuadrat. Setengah adalah konstanta inersia ini, setengah. Nah, A-nya bisa, alfanya bisa kita ganti dengan A per R. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Yang ini kita sederhanakan dengan ini, kemudian yang ini dengan ini. Nah, sehingga kita dapatkan T1 min T2 sama dengan setengah M besar kali A. Ini adalah persamaan 3. Jika sudah, masukkan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Masukkan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Persamaan satunya ini M1G min M1A dikurangi T2-nya adalah M2G plus M2A. Yang ini jadinya setengah M kali A. Kalau sudah, ini kita tuliskan saja. Kita kumpulkan jadi satu yang punya G dan yang punya A. Ini pengurangan biasa ya. M1 G min M2 G dikurangi M1A min M2A sama dengan setengah M besar kali A. Kalau sudah, kita jadikan 1, M1 min M2 G. Ini A nya kita bawa ke kanan, ini setengah MA ditambah, karena ini semua punya A, bisa kita keluarkan dari sini ya, kita faktorkan. Ini A nya kita tulis nanti saja, setengah M, ini bawa ke kanan, ada M1 ditambah M2, baru kita kalikan dengan A. Nah, A nya sama dengan M1 min M2 kali G per M1 plus M2 plus setengah M. Nah, ini baru kita masukkan angka-angkanya. Kita perhatikan M1 dikurangi M2. Di sini M1-nya lebih besar ya, sehingga taruhlah di depan M1 min M2 kali G, kemudian dibagi dengan jumlah dari massa-massanya. Jangan lupa untuk yang katrolnya dikalikan dengan konstanta inersianya. Kita masukkan sini, A sama dengan M2-nya itu 5, M1-nya 5, kemudian M2-nya 3 kali percepatan gravitasinya 10, M1-nya itu 5 ditambah 3 ditambah setengah kali 4. 5 kurangi 3, 2 kali 10, 20 dibagi dengan, ini dioperasikan dulu ya, 2, 10, sehingga diperoleh 20 dibagi 10, 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sistem. Jadi jawabannya yang A adalah ini, percepatan sistemnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang jawaban B, karena di situ yang bekerja ada 2 tali, tegangannya talinya berbeda antara T1 dengan T2, maka harus kita cari satu-satu. Untuk mencari T1, kita masukkan A ini ke persamaan 1. Sehingga T1-nya sama dengan M1-nya 5 kali G-nya 10, 5 kali 2. Kita peroleh 50 dikurangi 10 sama dengan 40 Newton. Untuk T2-nya bisa kita masukkan persamaan A ke persamaan 2. Nilai A ke persamaan 2 yaitu
3 kali 10 ditambah 3 kali 2, 30 ditambah 6 sama dengan 36 Newton. Jadi ini untuk jawaban pertanyaan seperti ini. Yang T1 nya itu 40 Newton, T2 nya 36 Newton. Oke, selanjutnya ini pertanyaan kedua. Ada sebuah silinder pejal dilepaskan dari ujung bidang miring ya. Akhirnya dia menggelinding dari puncak bidang miring seperti pada gambar. Bidang miringnya puncaknya A, kemudian dasarnya B. Dia membentuk sudut 37 derajat. Yang ditanyakan hitung kecepatan silinder saat berada pada dasarnya ini. Oke, konstanta inersianya untuk silinder pejal itu sama dengan berapa? Ada yang masih ingat? Konstanta inersianya itu sama dengan setengah ya. K-nya sama dengan setengah. Silinder pejal itu setengah. Nah, yang kita ketahui di sini adalah massa benda 2 kg, kemudian jari-jarinya itu adalah R ya. Ini adalah M. Nah, dia menggelinding dari ujung sini. Karena dia menggelinding, berarti ada gerak translasi, yaitu gerak translasi, gerak lurusnya dengan percepatan A. Sedangkan gerak rotasinya, perputarannya, percepatan sudutnya adalah alfa. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang ditanya adalah VB, maka cara menyelesaikannya kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B. EM di A sama dengan EM di B. Energi mekanik kita ingat terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi kinetik di A ditambah energi potensial di A itu sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Kita lihat tadi pada persoalan bahwa di titik A itu bendanya digelindingkan, mungkin dari kecepatan 0 ya, dari keadaan diam, sehingga energi kinetik di A ini sama dengan 0 karena benda mula-mula diam. Nah, pada titik B ini benda tidak punya ketinggian, HB sama dengan 0. Konsekuensinya apa? Bahwa energi potensial di B nanti akan sama dengan 0. Nah, karena benda ini menggelinding, maka energi kinetiknya itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, baru kita masukkan ke persamaan ini. EK di A, karena bendanya tadi awalnya diam, maka ini sama dengan 0. EP di A, energi potensial di A sama dengan mGH A. Sama dengan EKB. EK di B, ingat energi kinetiknya terdiri dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Kemudian ditambah EP di B, ini karena HB-nya 0 maka itu sama dengan 0. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan mGHA sama dengan EKT, energi kinetik translasi itu rumusnya setengah mV kuadrat ditambah energi kinetik rotasi itu setengah I omega kuadrat. Saya pindahkan ke sini ya. mGHA sama dengan setengah mV kuadrat
kita tulis lagi setengah I omega. Setengah kali I adalah momen inersia, bisa kita tuliskan km R kuadrat kali, ini adalah mewakili I-nya ya, sedangkan omeganya sendiri bisa kita tuliskan sebagai V per R, ini dikuadratkan. Nah, kalau sudah semua punya M sehingga bisa kita kalikan 1/m atau M-nya bisa hilang. Kalau sudah, ini tinggal GHA, ini setengah V kuadrat ditambah setengah K R. Kalau ini sudah dikuadratkan maka ini bisa hilang dengan sini, sehingga tinggal setengah K V kuadrat. V-nya V apa? Ini tadi posisi di B, sehingga ini adalah VB ya. Ini adalah VB. Semua punya setengah VB kuadrat. Jadi bisa kita keluarkan setengah VB kuadrat. Yang kanan jadi 1, yang kiri jadi K. Ini adalah GHA. Kalau sudah, ini jadi seperti ini, GHA sama dengan VB kuadrat 1 plus K, sehingga VB-nya bisa sama dengan akar 2GHA per 1 plus K. Hati-hati, banyak yang salah, yang di akar itu hanya atasnya, yaitu akar 2GHA. Padahal dari rumusnya itu harusnya di akar semua, jadi sampai bawah sini. Nah, baru ini kita masukkan 2 kali 10, tingginya ini sudah berupa meter, jadi tidak usah diubah lagi. Tinggal kita masukkan seperti ini. 1 ditambah nilai K-nya adalah setengah, ini jadinya 60 atau dibiarkan gitu saja. 2 kali 10 kali 3, yang bawah jadinya 3/2. Ininya naik, ini bisa coret dengan sini, jadinya akar 40. Begini saja. Kalau ada pilihan jawabannya bisa dipilih, atau bisa juga 2 akar 10, satuannya jangan sampai lupa meter per sekon. Oke, demikianlah tadi pembahasan 2 soal tentang hukum 2 Newton pada gerak rotasi dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.